Malam hari ini kita tidak hanya menyaksikan kisah kepahlawanan, tetapi juga kisah tentang cinta, perjuangan, dan kesederhanaan. Di balik berdirinya bangsa Indonesia, ada sosok pemimpin besar bernama Soekarno. Dan di samping beliau berdiri seorang perempuan kuat, lembut hati, dan penuh kasih, yaitu Fatmawati. Beliau bukan hanya pendamping perjuangan, tetapi juga penjahit sangsaka merah putih yang berkibar di langit kemerdekaan Indonesia. Namun, malam ini kita akan dibawakan dengan riang dan penuh tawa melalui guyonan para punakawan yang jenaka. Bagaimana kisah sederhana mereka? Bagaimana Semar Petruk dan Gareng Bagong ikut meramaikan cerita mereka? Mari kita saksikan bersama Mas Ahmad. Di suatu meja panjang, Bung Karno duduk sambil membaca koran. Tiba-tiba perutnya berbunyi keras. Rujuk, rujuk, rujuk. Aduh, perutku lapar sekali. Loh, Bu sedang ada pidato lagi? Bukan, itu sarang perut yang sedang dijajah. Lalu Bung Karno memanggil istrinya Fatmawati. Bu, hari ini masak apa? Aku sangat lapar. Ini, aku ada masak tempe goreng. Wah, ini makanan kesukaan rakyat, juga kesukaan presiden, pastinya. Soekarno mengambil tempe goreng sangat banyak, sampai piringnya hampir penuh. Bu, sisakan banyak lain juga. Cukup perutmu saja yang dijajah. Tempe jangan, Bu. Baiklah, kalau begitu tempe ini juga harus merdeka. Merdeka dari piring saya. Merdeka. Sekian kisah tempe goreng. Selanjutnya akan menceritakan kisah Insinyur Soekarno dan Fatmawati menyamar menjadi penjual pecel dan tukang sayur. Pada suatu hari pasca proklamasi, Ibu Fatmawati dan Soekarno harus menyamar menjadi penjual pecel dan tukang sayur demi menghindari kejaran tentara sekutu. Kita harus menyamar demi menghindari mereka para sekutu. Kau menjadi tukang sayur, aku penjual pecel. Itu ide yang bagus, Bu. Aku tukang sayur ya. Sepakat. Ayo, Bung, kita siap-siap. Soekarno terdiam sejenak dan berpikir. Tapi, Bu, aku tidak akan tahan jika harus bertemu ibu yang suka menawar. Bisa jadi nanti semua sayur ku beri gratis untuk mereka semua. Fatmawati tertawa mendengar keluhan Soekarno. Kita ini sedang menyamar, Bung. Dandanlah sedikit supaya kau terlihat seperti tukang sayur pada umumnya. Maksudmu, aku juga harus mengikuti ketika mereka sedang bergosip? Ah, tidak. Aku kan pria sejati, tampan dan gagah. Masa aku ikut bergosip? Iyalah, walaupun kau pria sejati, tampan dan gagah, kau juga harus ikut bergosip. Soekarno kembali merengos. Bagaimana jika yang mereka gosipkan itu adalah aku, Bu? Duh, kamu saja yang menjadi tukang sayur. Aku penjual pecel. Fatmawati tertawa geli mendengar celoteh Soekarno. Baiklah, baiklah. Kalau kita berlama-lama merembuk ini dan tidak selesai-selesai, cepat atau lambat kita akan tertangkap oleh sekutu. Ayo kita berjalan. Tapi, Bu, bisa tidak ajari aku mulai kacang ini? Sebentar saja. Hai deh, sudah tidak sempat, Bu. Kita ini hanya menyamar. Tidak usah terlalu mendalami
Sukarno terdiam dan berpikir bagaimana caranya menjadi penjual pecel tapi tidak tahu mulu. Sekian kisah tentang menyamar penjual pecel dan tukang sayur. Selanjutnya kita akan menyaksikan hilangnya sendal jepit Bapak Sukarno. Suatu pagi, Sukarno hendak jalan-jalan ke halaman rumahnya, namun tiba-tiba sendal jepitnya hilang entah kemana. Hah? Di mana sendal jepit sebelahku? Bu, sendal jepit sebelah kiriku mana? Rusak. Lantas, dua pasangan itu mencari sendal kedua dengan wajah kebingungan, menyusuri semua sudut rumah. Bagaimana bisa sendal itu hilang? Padahal kita sudah merdeka. Petruk datang melihat dua pasangan ini kebingungan. Bu, sedang mencari apa? Mencari sendal sebelah kiri Bapak. Ini sedari pagi tidak ketemu. Padahal ia hendak melihat-lihat taman di halaman. Petruk juga ikut mencari. Semar datang melihat tiga orang menunduk kebingungan dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama dari Ibu Fatmawati. Kalau ceritanya begini, Bung ke halaman tidak usah pakai sendal saja. Gareng datang dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama. Dia tertawa terbahak-bahak. Bung, itu sendal sebelah kirimu ada di kaki sebelah kananmu. Sukarno terdiam dan Ibu Fatmawati tertawa dengan kepala geleng-geleng. Sepertinya aku terlalu banyak memikirkan negara. Pertanyaannya, sendal sebelah kananmu mana? Ugek satu liter. Mel. Tidak mungkin dibawa ayam kampung sebelah kan, Bu? Bisa jadi. Bu, tolong siapkan bumbu untuk masak rendang. Hah? Ayam atau daging sapi, Bu? Ayam, Bu. Baiklah, ini Ibu mau pergi beli ayamnya. Tidak. Lantas, kau bersiap mau kemana? Mau mencari ayam yang mencuri sendalku. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Luar biasa. Oke, sambil menyusun wayang-wayangnya gitu ya. Mas Ahmad, bolehkah kita ke depan dulu? Oke. Gimana rasanya habis menceritakan ini? Senang? Senang? Oke. Tadi katanya Mas Ahmad mau bilang sesuatu. Jadi? Oke. Selamat ulang tahun untuk ibuku yang tercinta. Asik. Di sebelah mana ibu yang tercinta, tercantik itu? Di sana. Mau Bu, maju boleh kali ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk yang hari ini berulang tahun. Boleh Bu maju ke depan sini.
Selamat ulang tahun Ibu. Mas Ahmad mau bilang apa ke Ibu? Mau bilang apa? Mau doa apa untuk Ibu? Selamat ulang tahun Ibu, semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Kita aminkan bersama-sama ya. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Ahmad. Ibu mau bilang apa buat Mas Ahmad, Bu? Terima kasih ya Mas Ahmad. Semoga Mas Ahmad jadi anak yang soleh, Amin. sukses dunia akhirat. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan diberkahi selalu usianya, sehat selalu, lancar rezeki, amin. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk Mas Ahmad dan selamat ulang tahun Ibu. Terima kasih ya. Boleh kembali dan menikmati acara selanjutnya. Sama-sama.